Bab 42. Dik cari tahu apa Kaira sudah ada di mansion, ucap Raihan tanpa mengalihkan pandangannya dari berkas di tangannya. Pak Lan bilang Nyonya belum pulang tuan. Dan Nyonya mengirimiku pesan bahwa ia pergi ke acara yang diadakan malam ini dengan Nona Yuna. Apa? Kenapa ia tidak memberitahuku? Nyonya sudah berkali-kali menghubungi Anda tapi nomor Anda tidak aktif, ucap Diki dan Raihan pun langsung mengecek ponselnya dan benar banyak panggilan tak terjawab oleh Kaira dan bahkan ada panggilan telepon yang tidak terjawab beberapa menit yang lalu. Dik cepat hubungi Arion. Tanyakan di mana Kaira, ucap Raihan cemas lalu segera menyambar jasnya dan memakainya lalu segera pergi dengan diiringi oleh Diki. Tuan Arion bilang saat ini ia sedang membelikan sesuatu yang dipinta oleh Nona Yuna sehingga saat ini ia tidak bersama dengan Nona Kaira, ucap Diki. Aku yakin wanita licik itu merencanakan sesuatu. Kau hubungi bodyguard dan kepung hotel itu dan jangan biarkan seseorang pun keluar dari hotel itu, ucap Raihan marah. Baik tuan. Harusnya kau sudah kembali Kai, gumam Raihan cemas karena hari sudah pukul 11 pasti. Acara itu sudah selesai. Kedatangan seorang big boss di hotel itu membuat semua orang ricuh apalagi Raihan yang datang dengan banyaknya bodyguard di belakangnya serta asistennya Diki juga ada orang-orang membicarakan Raihan yang tumben-tumbennya datang ke acara seperti ini. Sampai-sampai pemilik hotel itu menghampiri Raihan. Tuan sungguh sangat beruntung saya hingga seorang big boss kesini. Ada apa Anda datang ke hotel saya yang kecil ini, ucap pemilik hotel. Di mana Nona Yuna, ucap Raihan dingin yang membuat semua orang terkejut mendengarnya. Seorang Raihan mencari wanita Yuna yang merasa dirinya disebut kepercayaan. Dirinya pun meningkat setelah Raihan menyebut namanya lalu semua orang pun menatapnya. Dengan gaya sombongnya Yuna mendekat pada Raihan. Ada apa Anda mencari saya Tuan Raihan, ucap Yuna. Di mana Kaira? Senyuman yang terlukis di wajah Yuna kini pudar setelah mendengar nama Kaira disebut. Saya tidak tahu, cuek Yuna. Selagi aku masih berbicara baik-baik padamu, katakan padaku di mana Kaira, ucap Raihan. Meninggikan suaranya melihat Yuna yang terdiam membuat emosi Raihan di ujung ubun-ubun. Dik geledah hotel ini, ucap Raihan. Baik tuan, ucap Diki lalu segera memberikan kode pada bodyguardnya untuk mengikutinya. Jika Kaira tidak ada di sini dan itu perbuatanmu, akan aku pastikan kau mendapatkan bayaran yang setimpal, ucap Raihan dingin. Tuan Nyonya tidak ada di sini, ucap Diki yang membuat Raihan cemas. Awas jika sesuatu terjadi pada Kaira ku pastikan kau hanya tinggal nama, ucap Raihan yang tidak main-main. Segera ia bersama pengawalnya pergi dari hotel. Di mana kau Kai? Gumam Raihan cemas. Menatap jalanan luar. Sial. Kenapa nomornya tidak aktif? Emosi Raihan melempar ponselnya yang sangat mahal itu. Diki yang kasihan melihat tuannya yang sepertinya sangat khawatir tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang perempuan yang sedang berlari tanpa menggunakan alas kaki. Tunggu, tuan melihat dari bentuk tubuhnya sepertinya itu Nyonya, ucap Diki. Berhentikan mobilnya, ucap Raihan dan langsung turun dari mobil dan berlari mengejar wanita yang sedang berlari itu dan disusul oleh Diki hingga pada akhirnya Raihan mendapatkan tangan orang itu dan segera menariknya. Kai, ucap Raihan gemetar melihat kondisi Kaira yang sangat acak-acakan. Tuan, tolong aku, ucap Kaira lemah. Melihat itu pun segera Raihan menggendong tubuh mungil Kaira ala bridal style dan membawanya ke mobil. Cepat bawa mobilnya.
Kalian tidak lihat kondisi istriku, bentak Raihan dengan Kaira yang masih berada dalam gendongannya. Tuan tolong aku, ini sangat menyiksa, ucap Kaira dengan sedikit desaan. Iya sabar, kita akan ke rumah sakit. Sabar ya, ucap Raihan lembut. Ini sangat menyiksa tuan, tubuhku sangat panas. Hiks, isak Kaira. Sial, apa Kaira diberi obat? Tuan bantu aku menghilangkan panas. Ini, rengek Kaira disertai isak tangisnya. Dik, kita pulang ke mansion. Tambah kecepatan. Ya, ucap Raihan. Mendengar itu Diki mengerti bahwa kini nyonyanya di bawah pengaruh obat. Bab 43. Tambah kecepatan. Ya, ucap Raihan. Mendengar itu Diki mengerti bahwa kini nyonyanya di bawah pengaruh obat. Dik, kau tangkap wanita ular itu dan bawa ke ruangan bawah tanah, aku sendiri yang akan mengurus mereka, ucap Raihan yang baru keluar dari mobil dengan Kaira yang berada di gendongannya. Baik tuan, ucap Diki lalu Raihan segera pergi menuju kamar mereka. Tuan tolong aku hilangkan panas ini, pinta Kaira setelah dibaringkan oleh Raihan di kasur kamar mereka. Tahanlah Kai, aku akan menyuruh Diki untuk mencarikanmu obat untuk menghilangkan panasmu itu, ucap Raihan yang hendak berdiri. Tapi ditahan oleh Kaira. Akan aku bunuh orang yang telah memberikan obat pada Kaira, gumam Raihan dalam hati. Menggepalkan tangannya. Tuan tolong aku, ini sangat menyiksa, lakukan apapun itu asalkan panas ini hilang, kepalaku rasanya ingin pecah, ucap Kaira lalu menarik tangan Raihan hingga akhirnya tubuh Raihan jatuh menimpa tubuh Kaira. Kaira, lihat aku, ucap Raihan. Tangannya yang ditarik oleh Kaira secara tiba-tiba membuat tubuh Raihan hilang keseimbangan yang akhirnya tubuh besarnya menimpa tubuh kecil Kaira. Untung saja ia langsung meletakkan kedua tangannya di samping kepala Kaira sehingga Kaira tidak kesusahan menahan tubuh beratnya. Tuan tolong aku, lakukanlah tuan, aku rela menyerahkannya padamu, yang terpenting saat ini rasa yang sangat menyiksa ini hilang, ucap Kaira memeluk tubuh Raihan. Kai, apa kau yakin? Raihan bertanya sambil menatap wajah Kaira yang terlihat sangat menderita. Iya tuan, lakukanlah, aku yakin, ucap Kaira lalu ia pun segera menarik tengkuk Raihan dengan sangat agresif. Bagaimana? Tanya Diki pada anak buahnya. Wanita itu sudah berada di ruangan bawah tanah tuan, ikat dia, ucap Diki. Iya tuan, tolong ambilkan laptopku, perintah Diki. Ini tuan, bodyguard memberikan laptop. Baiklah, mari kita lacak, ucap Diki lalu jari-jarinya bermain cantik di laptopnya. Tujuan utamanya sekarang melacak lokasi Arion karena ia yakin kalau Yuna bersama dengan Arion. Tidak sulit bagi Diki melacak seseorang, dalam waktu 30 menit pun ia sudah menemukan lokasi Arion. Walaupun dalam hal melacak Arion lebih hebat darinya, tapi dia juga bisa melacak lokasi. Kalian jaga wanita itu jangan sampai lolos. Tuan bilang ia sendiri yang mau mengurus wanita itu, ucap Diki beranjak pergi. Baik tuan, sesuai dengan perintah Anda, jawab anak buah Diki. Bagus, aku harus pergi, ada sesuatu yang harus aku kerjakan, ucap Diki lalu berlalu pergi. Baiklah Dik, ayo kita bekerja, semangatnya pada dirinya. Bab 44. Flashback on. Yuna yang berada di perjalanan untuk menuju pulang dengan menggunakan mobilnya yang disopiri oleh Arion. Tidak ada wajah ramah-ramahnya di wajah Arion, hanya ada semburat kemarahan di wajahnya, bahkan kini ia sangat marah. Hilang sudah wajah cute-nya dengan ditutupi wajah yang menahan amarah yang membara. Jika saja Diki tidak melarangku membunuhmu sekarang juga pasti sudah lama kau kubunuh, geram Arion dalam hati menatap Yuna.
Dari kaca spion. Dari tadi Arion hanya menatap Yuna yang gerak-geriknya sangat aneh menurutnya dengan mengotak-atik ponselnya. Ada apa dengan ponselnya? Orang kaya kok ponselnya nge-lag, ucap Arion mengejek Yuna. Tapi cuma berani dalam hati. Hei, kenapa lama sekali kau mengangkat teleponnya, umpat Yuna di telepon. Maaf Nona, jawab orang itu. Bagaimana, apa kau sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Maaf Nona, wanita itu berhasil kabur, ucap orang itu takut-takut. Apa? Iya Nona. Kau memang tidak berguna, masa mengurus satu wanita saja tidak becus, hah? Bentak Yuna. Maafkan saya Nona. Maaf kau bilang. Kembalikan uang yang telah kuberikan padamu sekarang, ucap Yuna emosi. Tidak bisa Nona, Anda sudah mentransfer uangnya pada saya dan mana bisa dikembalikan lagi, ucap orang itu. Tidak mau kau bilang. Asalkan kau tahu gara-garamu rencanaku semuanya berantakan, teriak Yuna seperti orang gila. Sepertinya aku harus membawa headset tadi. Tapi ketinggalan lagi di apartemen, ucap Arion. Yang jengah mendengar teriakan Yuna. Sedari tadi Arion hanya mendengarkan Yuna yang mengomel-ngomel tidak jelas, bahkan teriak-teriak di telepon. Sepertinya aku harus membawanya ke rumah sakit jiwa, gumam Arion. Aku tidak mau tahu, kau harus mengembalikan uangku atau aku pastikan hidupmu tidak tenang, ucap Yuna lalu mematikan panggilan. Nya, ah, sial, ucap kesal Yuna mengacak-acak rambutnya. Ya aku tidak salah lagi, aku memang harus membawanya ke rumah sakit jiwa, ucap kecil Arion. Di saat Arion sedang mengemudikan mobilnya, tiba-tiba ada beberapa mobil yang mengepung mobilnya sehingga ia harus mengerem mendadak. Ada apa Ar? Tanya Yuna. Saya tidak tahu Nona, ucap Arion. Lalu di seberang sana seseorang keluar dari mobilnya dengan memakai kacamata hitam di hidung mancungnya yang membuat orang itu sangat tampan dengan diiringi oleh para bodyguardnya yang sangat banyak. Tok tok tok. Mendengar itu Arion segera menurunkan kaca mobil, ia pun terkejut melihat siapa yang ada di sampingnya ini. Sambil membuka kacamatanya dan tersenyum, Diki berkata, "Hai, bro, Dik, kau ada apa? Kalian tarik wanita itu dan bawa dia," ucap Diki. Tanpa mendengarkan ucapan Arion, "Baik tuan," jawab para bodyguard. "Dik ini, kau pasti sudah tahu beritanya kan? Jadi tuan memerintahkanku untuk menangkapnya," ucap Diki. "Tapi aku heran padamu, ini kan bukan jalan menuju mansion keluarga Zevanka, mau kemana kalian?" tanya Diki penasaran. "Aku berencana ingin membawanya ke rumah sakit jiwa," ucap Arion santai. "Wai. Aku kesal mendengarnya terus teriak-teriak tidak jelas di dalam mobil tadi, jadi aku ingin membawanya ke rumah sakit jiwa saja," ucap nya. "Dan oh ya Dik, aku rasa ada satu hama lagi yang harus kita urus." "Apa?" "Orang yang berniat melecehkan Nyonya Kaira. Tadi aku mendengar Yuna marah-marah dengan orang suruhannya karena rencananya gagal," ucap Arion. "Oh si brengsek itu sudah aku sekap, rasanya ingin sekali menonjok wajahnya itu, tapi tuan tidak memberikan izin karena ia sendiri yang akan menangani keduanya," ucap Diki. "Aku sudah lama tidak memukuli orang, jika kau diberi kesempatan oleh tuan untuk memukuli orang itu maka telepon aku. Aku juga ingin memukulinya, dan aku juga sudah lama tidak masuk ke ruangan bawah tanah," ucap Arion sedih. "Hahaha, sebentar lagi kau pasti akan merasakannya lagi, kini kau tinggal menunggu perintah dari tuan selanjutnya apa yang harus kau lakukan," ucap Diki menepuk punggung Arion. "Lepaskan aku.
teriak Yuna yang tangannya ditarik paksa oleh anak buah Diki. Arion, selamatkan aku, apa kau hanya akan melihat saja aku diperlakukan seperti ini? Dasar tidak berguna, teriak Yuna. Untuk hal ini aku tidak bisa melakukan apapun, kau harus menanggung kesalahan yang telah kau perbuat, jawab dingin Arion. Sial, kau Arion, teriak Yuna. Pengawal buat ia pingsan, ia berisik sekali, ucap Diki, dan dilaksanakan oleh bodyguard dengan memukul tengkuk Yuna. Bawa dia, ucap Diki. Aku harus mengurus mereka dulu sementara Tuan belum memberikan perintah lagi padamu, tetap lakukan kegiatanmu seperti biasa, bekerja di perusahaan ZEVANKA, ucap Diki. Iya ya, jawab kesal Arion.